Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo. Jadi di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok bebas. Sebelumnya supaya kita lebih makin akrab, kita bisa perkenalan diri dulu. Dikenalkan, sebelumnya saya Naila dari Semarang yang di sini akan bertugas sebagai pembimbing kalian. Selanjutnya silakan kakaknya perkenalan dulu. Nama saya dari Aceh. Nama saya Tata, saya dari Jember. Nama saya Dini dari Pemalang. Saya Muna dari Palembang. Nama saya Joni dari Banyuwangi. Saya Amir dari Klaten. Oke, baik. Di sini kita udah kenal ya satu sama lain. Nah, sebelumnya karena di sini saya akan menyampaikan bimbingan bebas, apakah dari kalian ada saran kita di sini akan membahas tentang apa? Sebelumnya dari Masnya juga ada saran? Saya mau mengusulkan topik tentang yang lebih ramai di Indonesia, yaitu film Indonesia yang semakin hari semakin jelek. Saya ingin mengusulkan tentang kecemasan ataupun kesehatan mental oleh mahasiswa itu dipengaruhi oleh teman sekamarnya. Saya ingin mengusulkan tentang manajemen waktu mahasiswa selama perkuliahan. Menurut saya sama kayak Mbak Muna tentang manajemen waktu. Soalnya dari saya sendiri tuh susah buat memanage waktu antara buat tugas sama kadang beristirahat HP. Saya sama seperti Mbak Dini dan Mbak Muna, itu tentang manajemen waktu karena saya tidak bisa manajemen waktu antara kuliah dan organisasi saya dengan baik. Kalau saya ingin mengusulkan tentang ide. Oke, baik. Jadi kan di sini kita sudah mengusulkan masing-masing tema. Nah, jadi kita akan mengambil tema yang paling banyak yaitu tentang manajemen waktu. Di sini kita akan membahas tentang manajemen waktu ya. Nah, sebelumnya di antara kalian apakah udah ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu sendiri itu kemampuan kita untuk mengatur waktu gimana caranya supaya aktivitas kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan dengan seimbang. Nah, selanjutnya penyebab dari manajemen waktu itu apa aja sih? Ya, di sini apa aja sih penyebab dari manajemen waktu itu? Yang pertama itu ada sering menunda pekerjaan. Nah, yang kedua ada terlalu banyak bermain medsos atau kita bisa sering kelamaan main HP itu juga bisa. Kemudian kita tidak membuat jadwal harian, kayak misal nanti kedepannya kita mau ngapain, terus setelah itu kita mau melakukan apa gitu. Kemudian ada sulit menentukan prioritas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari manajemen waktu itu. Yang pertama, apabila kita tidak bisa manajemen waktu itu dengan baik, itu kita bisa mendapatkan tugas yang menumpuk. Nah, karena kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, yang otomatis tugas itu bakal selalu datang, tetapi kita tidak tahu gimana cara mengatur waktu, gimana caranya untuk kita menyelesaikan tugas itu. Jadi nanti makin lama tugas itu akan menumpuk. Kemudian kita bisa stres dan cemas karena ada banyak tekanan, terus itu juga bisa bikin kita jadi stres dan kita bakal merasa ke-pressure karena banyak jadwal banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. Selanjutnya ada hasil belajar yang menurun. Nah, karena kita udah mungkin pikiran terlalu banyak tugas, kemudian kita udah stres dan yang akan mengakibatkan hasil belajar kita itu menurun. Yang pastinya kita bakal merasa malas karena kita merasa tugas itu menumpuk. Selanjutnya ada kurang waktu istirahat. Nah, karena kita tadi malas belajar, kemudian hasil belajarnya itu menurun, kita pasti juga akan mengalami istirahat dengan waktu yang kurang. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengatur waktu supaya kita bisa manajemen waktu yang baik? Yang pertama itu kita bisa membuat daftar kegiatan harian, di mana kita bisa setiap harinya itu membuat seperti
jadwal setelah ini jam segini itu kita ngapain, kemudian setelah itu nanti kita ngapain gitu, supaya kita itu juga bisa mempunyai pandangan ke depan itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu kita bisa mendahulukan tugas penting. Nah, dari situ kita bisa tahu, setelah kita membuat jadwal, kita pasti tahu mana tugas yang lebih penting, mana yang lebih prioritas, supaya kita bisa mendahulukan tugas itu yang duluan. Selanjutnya ada kita bisa mengurangi distraksi seperti HP atau media sosial. Nah, itu kan gimana caranya kita memanajemen waktu dengan kita menggunakan HP, dengan kita menggunakan gadget, itu kan bisa kita batasi waktunya seperti misal setelah kita sibuk, setelah kita melakukan aktivitas, kita bisa menjalani kegiatan itu dengan dengan refreshing, tapi tetap kita batasi dengan misal main HP 15 menit, 20 menit, itu supaya kita tidak terus-terusan terganggu dengan HP tersebut. Selanjutnya kita bisa menentukan target kecil setiap hari. Jadi kita setiap hari itu bisa memilih goals apa yang ingin kita capai di hari itu. Kemudian kita bisa memberi waktu istirahat karena kita udah jadwal, kita udah memprioritaskan hal-hal yang perlu dikerjakan tadi. Kita bisa akhirnya kita bisa, karena jadwal itu teratur, kita jadi bisa lebih memaksimalkan istirahat supaya kita juga bisa mengondisikan kita. Baik, karena mungkin udah cukup waktunya di sini udah berjalan 60 menit, kita 1 jam. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu kita bisa mengatur waktu dengan baik, membantu hidup lebih teratur, mengurangi stres dan mencapai tujuan dengan mudah. Karena kita sudah bisa memanajemen waktu itu, jadi kita bisa mengurangi stres, kita bisa lebih mengerjakan tugas itu dengan baik. Karena kan dari diri kita juga sudah dimanajemen dengan baik. Baik, mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian bisa menerapkan ilmu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.